kita menggelar konferensi pers sehubungan atas permintaan klien saya atas nama Erika Elena Teguh Bolon, Citra Purba dan Teguh Irawan yang telah memberikan kuasa kepada saya pada tanggal 22 Januari 2022, ya kan, atas peristiwa yang terjadi kepada mereka yang akan saya sampaikan, bahwa pada akhir Desember 2021 mereka bertiga mengikuti seleksi CPNS Kabupaten Batubara untuk formasi di 3 puskesmas, diantaranya Puskesmas Sesiajam, Puskesmas Indrapura, dan Puskesmas Ujung Kubu di Kabupaten Batubara, di mana berdasarkan pengumuman dari Pemkab Batubara ada 3 formasi untuk D3 farmasi di ketiga puskesmas tersebut, kan begitu. Tetapi alangkah kecewanya klien kami ketika pada tes akhir mereka mendapat ranking 2 di masing-masing puskesmas, akan tetapi ranking 1-nya diisi oleh 3 orang alumni Fakultas Farmasi USU dengan jurusan analisa farmasi dan makanan, bukan jurusan D3 farmasi. Artinya menurut klien kami yang setelah kami sampaikan secara riset, ada kekeliruan di dalam penerimaan CPNS ini, kekeliruan tentang klasifikasi pendidikannya. Harusnya pendidikan yang diterima berdasarkan pengumuman Pemkab Batubara tersebut adalah lulusan D3 farmasi, bukan D3 analis farmasi dan makanan. Nah, klien kami pernah menanyakan secara langsung kepada oknum BKD di Batubara atau melalui namanya sanggahan offline, ya, bertemu langsung. Nah, mereka beranggapan bahwa analisa farmasi dan makanan itu sama dengan D3 farmasi. Artinya tidak ada beda dan serumpun. Nah, kalau itu serumpun, kenapa atas nama Tiurma Yosepa, alumni D3 analis farmasi Universitas Sari Mutiara, secara sistem ditolak oleh sistem? Artinya D3 analisa farmasi dan makanan pada penerimaan CPNS Kabupaten Batubara tahun 2021 tidak ada formasinya. Kemudian bagaimana dengan 3 orang yang oleh BKD Batubara dianggap lulus ujian tes PNS, yaitu Saudari Hayati Mumtaz, Eka Fitriani, dan Dwi Setiawan. Ketiganya adalah alumni D3 analisa farmasi Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara. Setelah kami selidiki, kami mendapatkan bukti bahwa ada surat sakti dari dekan Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara, ya, yang menerangkan, yang saya bacakan ya, bahwa berdasarkan putusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 1/3/Dikti/Kep/2007 tentang penataan dan kodifikasi program studi pada perguruan tinggi tanggal 29 November 2007, secara nasional program studi D3 farmasi adalah sama dengan program studi diploma 3 analis farmasi dan makanan. Anehnya di USU tidak ada D3 farmasi. Setelah kami meneliti
di apa keputusan Dirjen Dikti sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ternyata jurusan analisa farmasi dan makanan dan D3 farmasi beda, walaupun satu rumpun tapi tetap jurusan yang beda. Artinya apa? Ada pembuktian-pembuktian kami, saudara tadi Yurika tadi ya, yang ditolak oleh sistem. Atas nama klien kami merasa dirugikan atas sikap dan cara-cara seleksi pemilih CPNS tahun 2001 Kabupaten Batubara. Upaya yang kami lakukan, kami sudah mohon perlindungan hukum ya kepada pihak-pihak yang terkait, misalkan Menteri Pan-RB, Komnas HAM, Ombudsman dan sebagainya. Juga kami sudah minta agar proses ini dibatalkan melalui BKD Sumatera Utara, BKN Regional 6 dan BKN Pusat. Tapi sampai hari ini kami tidak mendapatkan jawaban dari pihak-pihak yang kami surati. Nah, kemudian kami menulis surat kepada Rektor USU yang intinya meminta agar Rektor USU memerintahkan Dekan Fakultas Farmasi USU untuk mencabut surat yang telah dikeluarkannya, yang kami duga surat keterangan itu adalah surat keterangan palsu karena bertentangan dengan keputusan dikti. Nah, inilah yang ingin kami sampaikan kepada kawan-kawan sekalian. Ini terjadi di Kabupaten Batubara. Bupati Batubara sendiri sudah kami surati, ya. Tapi Bupati Batubara sampai hari ini seperti kebiasaannya tidak pernah menanggapi surat-surat dari masyarakat. Nah, ini harapan kita dengan viralnya kejadian ini membuka mata kita semuanya betapa bobroknya birokrasi di Kabupaten Batubara. Ya, kita duga Kabupaten Batubara melakukan maladministrasi yang harusnya menerima jurusan ketiga farmasi tetapi tidak melakukannya, bahkan tidak peduli terhadap komplain-komplain dari masyarakat. Nah, ini yang ingin melalui kawan-kawan kita sampaikan kepada khalayak ramai, kelak ke depannya ini tidak terjadi lagi, dan atas kesalahan ini tidaklah cukup sampai permohonan maaf saja, tetapi kami bermohon agar hasil seleksi CPNS di Batubara tahun 2021 khusus di 3 puskesmas yang saya sebutkan tadi dibatalkan keputusannya dan diganti dengan 3 klien yang saya sebutkan tadi. Kedepannya kami nanti akan menindaklanjuti ini dengan mungkin membuat laporan langsung kepada Polda atas dugaan surat keterangan palsu yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara. Demikian singkat kawan-kawan sekalian. Nah, silakan ada yang mau menyampaikan sesuatu barangkali. Izin bertanya, Ketua. Upaya apa yang akan Ketua lakukan untuk ke depan dan sampai kapan upaya itu akan terus Ketua perjuangkan? Ya, kalau upaya yang paling dekat ini, kami akan memsomasi dan memanggil Dekan Fakultas Pertanian untuk Dekan Fakultas Farmasi ya Universitas Sumatera Utara untuk datang menjelaskan kepada kami. Namun apabila ini tidak dilakukan, kami akan melakukan upaya hukum dengan membawa persoalan ini ke ranah hukum. Izin bertanya kepada Pak Dayat dengan ibu siapa Bu namanya Bu? Kira-kira apa yang Ibu inginkan terkait permasalahan Ibu ini kepada instansi tersebut? Keinginan Ibu itu apa? Ibunya maunya apa? Harapan atau keinginan bisa dibantu kalau Ibu nggak bisa sama kuasa hukum Ibu. Ya, klien saya berharap agar pemerintah daerah Kabupaten Batubara, BKD Sumatera Utara sampai BKN atau panitia Panselnas penerimaan CPNS tahun 2001
yang di Kementerian Pan-RB bisa membatalkan hasil keputusan penerimaan CPNS tahun 2001 di Kabupaten Bogor Utara, khusus di Puskesmas Siajam, Indrapura, dan Ujung Kubu. Sehingga klien kami ini yang harusnya berhak untuk menduduki posisi 1 pada seleksi tersebut. Jadi maksudnya mau digantikan Pak yang Ya, kalau kita melihat bahwa klien kami ini harusnya ranking 1 gitu. Karena di ranking 1 yang di sistem itu bukan pada formasi yang dibutuhkan, yang diinginkan. Artinya kalau pengisi formasi tersebut bukan klasifikasi pendidikan yang disyaratkan, maka ini batal demi hukum keputusan panitia penerimaan CPNS tahun 2021. Ini harapan kita.